Saya kurang dengar semangatnya. Boleh sakit tapi tetap harus semangat biar cepat sembuh. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari tim PKRS pagi ini akan sedikit memberikan informasi tentang kesehatan. Kebetulan pagi ini langsung dari spesialis mata, beliau adalah Dr. Agustian Firmansyah Purnomo, gitu, betul ya dokter ya? Beliau ini adalah spesialis mata. Pagi ini kita akan membahas tentang ini, sudah ada judulnya, mitos dan fakta penyakit mata. Tapi sebelum informasi ini kami sampaikan, pagi ini akan dibuka langsung oleh Ibu Kepala Bidang Pelayanan, Ibu Siti Rubiah. Kepada Ibu Siti Rubiah kami perkenankan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi di pojok edukasi ya. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh tim PKRS di pengen live enggak? Bapak Ibu sekalian, silakan sebelumnya barangkali kita panjatkan syukur ya. Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik ya, kesehatan kita walaupun dalam sakit, mudah-mudahan lebih baik ya. Dengan hari ini datang untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit ini ya. Perlu saya sampaikan, kita ada layanan baru ya di Rumah Sakit Abdul Rahim. Yang pertama terkait dengan ruang rawat inap jiwa, nanti bisa disampaikan ya. Kita membuka layanan ruang rawat inap jiwa. Itu yang pertama yang sebentar lagi akan kita launching. Kemudian yang kedua, kita ada juga terapi hiperbarik ya. Ini adalah terapi oksigen murni ya, 100% ya. Ini berdampak langsung terkait dengan untuk percepatan penyembuhan penyakit, kemudian juga untuk anti aging ya. Jadi kesehatan mental akan lebih baik ya dengan asupan oksigen yang diberikan ini. Jadi itu beberapa layanan yang segera akan di launching. Bapak Ibu sekalian, hari ini tema edukasi kita adalah fakta atau mitos terkait dengan penyakit mata. Mungkin beberapa mungkin sudah sering kali kita mendengar dengan makan wortel yang banyak. Biasanya seperti apa? 5. Jadi mata seperti apa kalau banyak makan wortel? Katanya mata itu menjadi sehat. Nah itu nanti seperti apa? Kalau misalnya matanya min, itu apakah dengan min makan banyak wortel akan menjadi berkurang minnya atau seperti apa? Nah itu banyak sekali berkembang di masyarakat. Kemudian ketika kita membaca sambil tidur misalnya, kemudian apalagi kalau sudah pakai kacamata harus dipakai terus, kalau tidak nanti akan semakin parah. Mitos-mitos yang seperti ini atau ini adalah fakta, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Agustian ya, dokter spesialis mata yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Reni. Nanti apa yang disampaikan dengan ikuti dengan baik, kemudian nanti bisa disampaikan lagi ke saudara terkait dengan ini adalah ilmu pengetahuan yang jenengan dapatkan di samping memperoleh pelayanan yang ada di rumah sakit ini ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan nanti ditanyakan sedetail-detailnya ya. Baik, itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Rubiah. Bapak Ibu sudah siap menerima informasi pagi ini? Siap ya? Kita belajar bersama, saya juga belajar langsung dari spesialisnya. Monggo Dokter Agustian. Silakan menuju. Terima kasih Mbak Reni, Bu Siti, terima kasih. Saya awali dulu untuk ngecek semangatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Semoga semua yang ada di sini diberikan kesehatan, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Saya mengecek nanti kalau saya bilang halo, dijawab hai, oke? Biar semangatnya ada ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya bilang hai, dijawabnya halo. Halo? Hai. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini pagi ini saya membawakan materi yang mungkin banyak menjadi perbincangan di masyarakat ya, mengenai seputar mitos dan fakta penyakit mata. Nanti akan ada sesi tanya jawab, monggo kalau mau ditanyakan, tapi saya akan membeberkan sekilas mitos-mitos atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang pertama, ini saya tanya dulu aja. Mata merah yang berkembang di masyarakat, ini apakah selalu sakit belean atau konjungtivitis? Coba ada yang bisa menjawab mungkin? Ibunya, kira-kira mitos atau fakta? Mata merah ini selalu konjungtivitis. sakit tapi nomor antrian B Mitos atau fakta? Kalau mata merah loket 5 nomor antrian sakit mata. Nah ini yang harus diluruskan di masyarakat teman-teman sekalian ya. Kalau mata merah ini tidak selalu konjungtivitis atau belean ya. Penyakit mata ini ada banyak. Ini saya beberkan faktanya ya. Mata merah itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mata merah infeksi dan mata merah non infeksi. Nah kalau infeksi itu yang sering kita lihat adalah belean. Nah kalau sudah belean sampai keluar ada lukanya, nah itu kemungkinan konjungtivitis. Dok ada yang tidak belean dok, ada yang tidak belean Bapak Ibu sekalian ya. Yang tidak belean adalah alergi. Nah biasanya itu tidak ada beleknya, tidak seperti orang kena infeksi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada glaukoma. Nah glaukoma ini yang sering di masyarakat yang masih belum pada aware mengenai glaukoma ini ya. Jadi penyakit mata ini ada yang infeksi dan non infeksi. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu mikirnya, oh mata merah ini selalu belean infeksi, bukan. Mata merah tidak selalu infeksi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini ada sedikit membuka wawasan kita. Kemudian, nah ini yang sering berkembang di masyarakat ini ya. Mata merah menular apa bisa melalui tatapan saja? Nah ini, coba Bapak Ibu sekalian, sisi sini sekarang Bu, bisa menular enggak Bu mata merah Bu? Melalui tatapan? Pak, gimana Pak? Bisa menular apa enggak? Enggak. Nah, ini yang sudah jelas di masyarakat ya. Mata merah ini tidak menular melalui tatapan. Oke. Jadi enggak harus semuanya tuh kita lihat-lihatan, itu yang ada nanti jatuh cinta Bapak Ibu ya. Jadi enggak selalu bisa menular melalui tatapan. Nah, apa sih yang bisa menular melalui kontak-kontak ini? Yang pertama adalah kontak langsung. Nah, misal nih mata saya ketemu matanya ibu, nah itu bisa ketemu langsung gitu, bisa, tapi kan nggak mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkinnya adalah melalui benda yang terkontaminasi. Misal saya megang mic, saya sakit mata, Bapak megang mic saya, nah bisa nanti tertular karena sengaja tangannya ngucek ke mata. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan tangan kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pengidapnya yang sakit mata juga harus menjaga kebersihan tangannya supaya tidak gampang menular ke keluarga atau orang di sekitar kita. Oke? Kemudian mitos yang ketiga atau fakta yang ketiga, mengucek mata apakah bisa membuat mata kita merah? Mbaknya coba Mbak, gimana Mbak? Iya bisa. Bisa ya, bisa ya. Bapak bisa mengucek? Iya bisa ya. Nah ini dia. Ini fakta ya Bapak Ibu sekalian ya. Mengucek mata secara berlebihan itu akan menyebabkan mata kita merah. Karena apa? Ada iritasi atau yang sering disebut dengan konjungtivitis. Itu adalah peradangan bagian selaput yang putih-putih ini. Nah, kalau sudah konjungtivitis, segeralah berobat ya. Jadi kalau gatel atau apa jangan dibiasakan dikucek ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena efeknya bisa langsung ke mata merah nanti bisa ya. Kemudian yang ketiga, nah ini bagi ibu-ibu yang di rumahnya ada bayi ya. Apakah bayi belean itu selalu konjungtivitis? Nah ini biasanya saya sering mendapat pertanyaan, dok anak saya kok belean terus kalau bangun tidur. Ini kira-kira mitos atau fakta? Kita cek bersama ya. Coba saya tanyain di belakang. Ibu, bayi belean apakah selalu konjungtivitis?
Silakan Gimana, Bu? Loket 2. Oke, betul ya. Jadi bayi belean itu tidak selalu konjungtivitis. Ini adalah mitos ya Bapak Ibu sekalian. Apa sih penyakit-penyakit pada bayi yang biasanya kita temui? Yang pertama adalah ophthalmia neonatorum. Nah, ini biasanya infeksi mata pada bayi. Itu biasanya pada ibu-ibu dengan penyakit bawaan atau penyakit kelamin bawaan. Nah, ini bisa nular melalui anaknya. Tapi ada syaratnya, umur anaknya harus 28 hari pertama kehidupan. Kalau sudah dari 28 hari, apakah itu belean termasuk ophthalmia neonatorum? Bukan ya. Kemudian ada kondisi mata merah yang pada bayi yang juga sering saya dapatkan adalah glaukoma kongenital. Nah, ini bawaan, dia sudah dari lahir memang ada kelainan gen atau kromosom menyebabkan glaukoma kongenital. Dan yang ketiga yang paling sering apa? Peradangan pada kelopak atau blefaritis. Nah, ini juga sering. Jadi kalau blefaritis pada bayi itu bisa dibersihkan Bapak Ibu sekalian, dikompres, dibersihkan pakai sampo bayi sudah cukup, ya. Tidak perlu khawatir karena kalau beleannya pada kasus-kasus blefaritis ini akan 1-3 hari bisa hilang sendiri, ya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Ini kok udah pada lemes? Halo. Halo. Hai. Hai. Ayo semangatnya kita harus ini sedikit lagi ya. Nah, ini memberikan obat tetes mata pada tanpa resep dokter ini apakah bisa menyembuhkan penyakit mata? Ini yang saya sering sekali dapatkan. Tiba-tiba pasiennya sudah beli obat sendiri. Coba Ibu, apakah bisa Bu beli tetes sendiri Bu? Bisa Bu, bisa sembuh. Bisa sembuh Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, meneteskan obat tanpa resep dokter ada resikonya, ya. Jadi ini mitos ya. Jangan sembarangan beli obat tetes mata di apotek. Karena apa? Biasanya yang diberikan oleh apotek-apotek tanpa resep dokter adalah resep steroid dengan antibiotik. Itu bisa menyebabkan glaukoma. Dan sekarang nggak perlu khawatir Bapak Ibu, karena layanan polimata di RSU Abdurrahim ini buka Senin sampai Sabtu, ya. Ada 2 dokter. Jadi kalau mau periksa bisa langsung tanpa menunggu, ya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut Bapak Ibu sekalian ya. Bisa periksa langsung setiap hari, karena kami, ya. Jadi jangan sampai ada beli lagi obat tanpa resep dokter lalu diteteskan sendiri karena resikonya lebih besar Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini yang sering nih, membaca dengan tiduran apakah bisa merusak mata? Bisa nggih? Nah, oke. Ada tapinya ya, merusak matanya tidak secara langsung. Merusak mata secara perlahan dalam jangka waktu terus menerus, ya akibatnya akan menyebabkan mata minus, ya. Kemudian ini terlalu lama di depan komputer juga kok bisa merusak mata Bapak Ibu sekalian? Bisa nggih? Nah, fakta ya. Jadi ini adalah fakta. Nah, saya punya sedikit tips untuk bagi teman-teman sekalian yang sering bekerja di depan komputer, yaitu istilahnya metode 20-20-20. Jadi ketika sudah menatap layar selama 20 menit, istirahat selama 20 detik, melihat jarak sejauh 20 kaki atau 6 meter untuk relaksasi otot-otot mata, okay? Supaya tidak terlalu terforsir. Jadi ini bisa kita praktekkan untuk metode 20-20-20 ya. Kemudian ini ada lagi melihat matahari secara langsung apakah bisa merusak mata? Silakan menuju Bisa nggih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi matahari itu memiliki indeks UV. UV itu bisa menyebabkan penyakit konjungtivitis vernalis. Nah, ini penyakit akibat sinar UV yang langsung mengenai selaput pada area mata, menyebabkan mata menjadi merah. Nah, ini juga disertai gatel. Biasanya pada anak-anak yang suka main layangan, ya, biasanya matanya merah, gatel. Nah, ini akibatnya ini Bapak Ibu sekalian ya, konjungtivitis. Nah, ini yang terakhir adalah makan wortel. Apakah dapat menyembuhkan penyakit mata? Gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah bisa menyembuhkan penyakit mata?
Tidak bisa, ini mitos ya Bapak Ibu sekalian. Mau makan wortel satu pickup ya, mau satu gerobak ya, tidak akan bisa menghilangkan mata minus, menyembuhkan penyakit mata, karena fungsi dari wortel ini adalah antioksidan ya. Dia hanya memiliki vitamin. Ada 3 kandungan penting di wortel yang berefek di mata memang, tapi tidak untuk menyembuhkan, yaitu vitamin, lutein, dan zeaxanthin. Ini adalah antioksidan yang bisa membantu untuk di mata, tapi bukan menyembuhkan penyakitnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi nanti ke depan untuk keluarga-keluarganya kalau ada yang tanya, makan wortel yang banyak, minum jus wortel yang banyak, nah, memang bagus, tapi sebagai antioksidan atau vitamin, ya, bukan untuk menyembuhkan penyakit Nomor mata. antrian A2. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor antrian A29. Baik, Silakan sudah menuju bisa diterima loket dengan baik 2. informasinya. Nomor Sekarang kita antrian masuk ke A29. sesi tanya jawab. Silakan menuju Mungkin ada yang mau loket bertanya, 2. ada yang mau sharing. Silakan maju ke depan. Terima kasih atas Nomor antrian Siapa? A30. Vina. Silakan menuju loket 4. makanya jabatan dan saya Nomor antrian A30. Silakan menuju loket 4. kebetulan sejak bahkan 2 tahun lalu meningkat. Bagaimana kondisi saya ini untuk mengurangi kesehatan minus tersebut. Dan pertanyaan kedua, bagaimana mengetahui penyakit yang terinfeksi udara atau sama yang bawaan, untuk ciri-cirinya sebagai orang awam. Ada 2 pertanyaan ya dok, tapi jawabannya panjang kayaknya. Bagaimana cara mengurangi mata yang minus, karena setiap 2 tahun sekali kalau kita selalu bertambah gitu ya Mbak Vina ya. Kemudian yang kedua, mengenali penyakit mata yang memang infeksius dan bawaan itu ciri-cirinya bagaimana supaya gampang dikenali. Langsung dijawab monggo dokter. Nomor antrian Siapa tadi? Vina dok. Mbak Vina, terima kasih pertanyaannya Mbak Vina ya, bagus sekali. Ini juga sering beberapa pasien yang konsultasi, dok ini kok minus saya naik terus, kalau boleh tahu usia berapa Mbak Vina? 29. Nah ini memang di beberapa jurnal yang saya baca, perkembangan mata minus itu sampai di usia 20-an saja. Tapi itu di Eropa ya, kan beda ya. Ini di situ Bondo. Nah, di situ Bondo, Indonesia, ini epidemiologinya bisa sampai usia 30 tahun masih berkembang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gimana caranya biar tidak nambah terus, naik terus Mbak Vina? Kalau Bapak Ibu yang lain juga. Yang pertama, yang perlu dicatat, mengurangi penggunaan gadget ya. Nah, gadget-gadget berlebihan tadi sudah saya kasih tips dan triknya ya. Untuk penggunaan gadget tidak boleh lebih dari 20 menit sebenarnya okay? Tapi kan tidak mungkin ya, paling tidak kita 2 jam lah, itu paling tidak. Nah, nanti ketika sudah 20 menit istirahat ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, gimana supaya tidak naik lagi? Pengukuran kacamata yang tepat setiap minimal 6 bulan sekali. Nah, jadi ukuran kacamata yang tidak tepat tidak bisa menghambat tumbuhnya perkembangan dari mata minus itu sendiri. Jadi harus dicek secara berkala, minimal 1 tahun sekali Mbak Vina. Nah, kalau 6 bulan terlalu dekat, 1 tahun sekali. Okay? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, makan vitamin tadi seperti wortel. Itu memang tidak bisa menyembuhkan, tapi setidaknya mencegah pertumbuhan. Nah, minusnya berkurang dok? Enggak, belum tentu, tapi pertumbuhannya nanti yang bisa dihambat, ya Mbak Wina. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai infeksi ya. Membedakan penyakit yang infeksius dan bawaan gitu dokter. Ini untuk penyakit infeksius ya, membedakan infeksius dan bawaan harus tahu source-nya dulu. Kalau bawaan, dia pasti ibunya mempunyai penyakit tertentu. 1. Sifilis,
Dua, herpes, penyakit-penyakit kelamin. Nah, itu mudah menularkan melalui cairan di area kemaluan, itu menularkan ke anaknya ketika lahiran. Nah, kalau yang penyakitnya infeksius yang biasa, pasti ada saudaranya, temennya, atau lingkungannya yang sakit mata. Terus nular satu rumah ya kan, dari penggunaan air kamar mandi bersama ya, airnya di kolamnya itu. Nah, itu penggunaan air bersama, handuk, cuci tangan yang tidak bersih. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, itu yang membedakan ini infeksiusnya bawaan atau tertular dari sekitar. Biasanya sih seperti itu ya Mbak Vina ya. Untuk pengobatannya jangan lupa Senin sampai Sabtu bisa kontrol ke mata. Mungkin Oke, bisa terima diperjelas gini dokter, kalau memang dia belean karena infeksius sama yang memang sudah bawaan, beda nggak beleannya? Beda juga, beleannya beda juga. Untuk yang bawaan, beleannya lebih profuse atau lebih banyak, jadi sampai matanya banyak nggak bisa buka. Nah, itu sampai ceket matanya. Kalau bangun tidur itu ceket. Bayi-bayi itu biasanya sampai ceket, beleannya kuning, kuningnya tuh kuning banget ya, hijau kadang. Tapi kalau yang tertular biasa itu beleannya enggak nemen ya. Jadi tetap ada belean tapi enggak parah. Masih bisa melek, bisa mungkin cuma Nomor antrian belean biasa sedikit juga. Silakan menuju. Maju dulu ke depan yuk, ada sedikit souvenir dari kami. Ada sedikit Mbak Bina ya. Kenang-kenangan supaya ingat pernah dikasih souvenir sama dokter Agustian. 3. Silakan menuju Sambil menunggu Mbak Vina berfoto, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Monggo, silakan Bapak. Ya Mbak ya. Terima kasih. Nama saya Pak Haji Saiki, Polisi Gunung. Saya punya saudara. Baru 10 hari kejadiannya dokter. Saudara saya itu sudah 3 tahun dalam kondisi keadaan parah, kata pulang. Sudah operasi, hanya masih belum total sembuh. Jadi selama 3 tahun itu mengkonsumsi obat. Ya, obat untuk pulang kita tidak paham itu. 10 hari kemarin itu tahu-tahu sore hari mata kiri itu tak melihat. Tadi bisa melihat misalnya dokter misalnya melihat ke saya itu. Jadi melihat saya itu di depannya itu hanya kelihatan dari kuping ke kepala. Tapi itu pun samar-samar kadang. Dengan kondisi seperti itu saya mempunyai 4. Bapak Saifi, terima kasih. Monggo dokter langsung dijawab. Terima kasih Pak Zaifi atas pertanyaan bagus sekali ya. Ini pada kasus-kasus biasanya juga saya mendapat dari ruangan ya. Jadi satu, pada kasus-kasus trauma ada kemungkinan delay trauma, kemungkinan ya, penundaan efek trauma. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau konsumsi obat-obatan kan mungkin banyak ya Bapak Ibu sekalian ya, konsumsi obat-obatan yang memiliki efek ke saraf matanya. Nah, itu banyak Pak sekarang. Jadi memang obat ini punya pisau bermata dua, pedang bermata dua ya. Jadi sebenarnya mau menyembuhkan yang ini ada efek lain yang terkena, itu namanya efek samping. Oke. Jadi kita pilih dulu mana yang memang bahaya untuk menggunakannya obat-obatan ini. Urgen yang mana sih? Oh, urgen yang kaki dulu ya, sudah yang kaki obati. Kalau katarak betul memang biasanya tidak langsung gitu ya. Ya perlahan-lahan, jadi orang itu tidak terasa tiba-tiba tidak melihat. Tapi kalau langsung gitu saya curiganya di area saraf matanya. Jadi ya mungkin nanti bisa kita evaluasi lebih lanjut. Kalau periksa mungkin nanti bisa dimintakan konsul ke bagian mata saja, kita cek. Kalau saya curiganya dari bagian saraf mata, karena langsung dan tiba-tiba ya. Ya. Nah itu nanti kita cek lagi. Kalau kerusakan saraf mata Bapak Ibu sekalian memang cirinya seperti itu ya. Penglihatan hilang mendadak, satu, tanpa disertai nyeri, belum tidak kerasa apa-apa dok, tiba-tiba hilang. Nah itu bisa. Terus kemudian bentuk matanya juga tidak merah, tidak apa ya. Nah itu bisa mengenainya di area saraf matanya. Nanti bisa kita periksa lebih lanjut dengan beberapa metode pemeriksaan. Alhamdulillah di poli kita sudah komplit Bapak Ibu sekalian untuk pemeriksaan mata. Jadi bisa kita evaluasi secara keseluruhan ya Pak Haji tadi ya.
saja mungkin dari Saya menambahkan pertanyaan, bagaimana seandainya penderitanya itu tidak mau ke polimata, apakah menjadi semakin parah atau bagaimana, Dok? Nah, kalau ini kan kita belum tahu penyakitnya ya Pak ya. Ada dua kemungkinan progres, bisa semakin parah atau bisa menetap. Nah, alangkah lebih baik kalau kita bisa mengevaluasi, mengobati, jangan nanti hasilnya insya Allah akan mengikut. Kita lihat dulu ya. Berarti pesan yang bisa diambil, jika ada keluhan sedikit pun tentang mata, jangan segera ke polimata. Buka setiap hari apa aja, Dokter? Setiap hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ada gitu ya Bapak, mungkin bisa saudaranya segera dibawa. Bapak ditunggu di sini dulu, monggo Dokter. Ada Pak Amir, Pak Jati. Loket Mas 2. Evi menghadap ke kamera, baik. Nomor antrian Sembari menunggu, ada yang mau tanya? Enggak Ibu, baik, sebentar. 2. Silakan menuju loket 3. Dokter, ada yang bertanya lagi, Dokter? Iya, monggo. Saya kalau mata ya, kalau mata kalau kena matahari itu silau, terus sering mengeluarkan air mata, kita sering perih. Apa kita jangan betul saya Pak. Baik Dokter, Ibu Farida ini beliau stroke. Kalau kena sinar matahari matanya silau, perih, sering berair gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan penyakit beliau, dengan stroke-nya? Seperti itu Dokter, monggo silakan langsung dijawab. Oke, terima kasih Bu Farida. Bu Farida kalau boleh tahu usia berapa? 52 tahun Dokter. Oke, Bu Farida usia 52 tahun ya, dengan faktor resiko ada faktor stroke. Nah, ini beberapa pasien juga saya temui, Ibu. Yang pertama masalah jenengan ada di usia tua. Nah, penurunan fungsi kelenjar mata, air mata itu murni fisiologis, yaitu normal terjadi di usia 50 tahunan. Satu, mata kering gitu nggih. Nah, itu yang bisa menyebabkan. Kenapa sih kok saya lebih silau kalau lihat ke matahari dibandingkan orang-orang yang lain? Mungkin orang-orang yang lain kalau lihat matahari tidak terlalu silau ya. Silau sih pasti ya, tapi tidak terlalu. Nah, itu karena satu, pelapisan air matanya kurang, Bu. Karena penurunan fungsi. Apalagi jenengan ada faktor resiko ya. Nah, itu pasti bisa mempengaruhi, Bu. Jadi sebenarnya bisa ditanggulangi dengan pemberian tetes mata, air mata buatan. Itu bisa membantu Bu Farida. Nah, yang kedua mengenai stroke-nya, ya bisa sangat mempengaruhi. Satu, kalau misalkan seperti tadi ada keluhan seperti Pak Sabi ya, kalau ada penurunan penglihatan mendadak tanpa rasa nyeri atau apa, itu pasti mengenai saraf matanya, Bu. Jadi kalau ada keluhan itu segeralah diperiksakan. Selama masih belum ada, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Farida, nggih, tidak ada keluhan yang lain. Mungkin itu Bu Farida. Farida ada sedikit, monggo. Baik. Dokter, saya mau menyapa sobat online dulu yang dari tadi saya lupa tidak menyapa. Hai sobat sehat yang memantau dari ruangan atau dari rumah, saya akan bacakan. Ada dua pertanyaan dari live IG kita, Dokter. Yang pertama agak ekstrem nih, Dok. Dari Ikrimah Wutso. Bagaimana cara mengatasi bagaimana cara mengatasi mitos, Dokter, ketika mata bayi yang belean harus dijilat oleh ibunya ketika pagi hari? Kata orang tua dulu itu cara yang ampuh. Iya Pak ya Ibu? Iya, baik benar. Monggo silakan dijawab. Terima kasih. Siapa ini? Ikrimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, belean pada bayi itu ada dua ya. Nah, ada 3 macam tadi malahan ya. Ada yang non infeksi, ada glaukoma, ada infeksinya. Nah, kalau dijilat, saya lebih menyarankan oreo aja yang dijilat ya Bapak Ibu ya. Jangan matanya bayi dijilat ya, berbahaya ya. Bahaya karena apa? Sekret itu adalah debris. Debris itu apa sih? Kotoran sel-sel mati yang dikeluarkan memang itu sampah. Lah kok malah dijilat ya kan? Nah, jadi kalau dijilat ya oreo aja ya, jangan jilat kotoran mata pada bayi ya. Nah, nanti kalau pada bayi memang kalau pagi itu biasanya ada. Nah, gimana sih Dok membedakan belean yang normal sama belean yang tidak normal?
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia memang konjungtivitis infeksi atau oftalmia neonatorum, itu sekretnya parah Bapak Ibu sekalian, sampai matanya itu tidak bisa buka, ya. Jadi ceket mata bayi itu. Nah, itu bahaya sekali infeksinya. Nah, kalau belean pada bayi normal biasanya hanya muncul sedikit di ujung apa ini bahasa awam, tengah ya, dekatnya hidung ya. Nah, kalau dekat hidung ada sedikit muncul kotoran belean, nah itu masih normal, nggih. Kalau sampai matanya ceket beleannya dari ujung hidung sampai ujung ke bagian sisi pinggir, nah itu beleannya parah, itu pasti ada infeksinya, nggih. Jadi kalau hanya sedikit ujung di bagian tengah, it's okay, enggak masalah, enggak usah khawatir, itu ya, Mbak. Jadi itu adalah mitos gitu ya dok? Jelas mitos. Jadi ibu-ibu yang punya kompoi, punya cucu, jangan disuruh jilat ibunya bu, belikan Oreo aja gitu ya. Gitu ya. Baik, satu lagi mungkin kalau untuk iya dok, biasanya kalau belean itu habis bersihkan yang kiri pindah ke kanan itu boleh nggak sih dok? Nah betul, oke. Nah, bagus sekali ini ya. Jadi kalau pada membersihkan satu mata, alangkah lebih baiknya satu mata ganti Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dia yang satunya biasanya kan infeksinya salah satu, nggih. Kalau satunya infeksi terus satunya membersihkan, wah ketularan satunya, nggih. Alangkah lebihnya satu mata buang, ya. Kan ngelapnya udah pakai duit 100.000 kan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah kalau pakai tisu satu kali buang ya, kalau pakai duit 100 ya jangan ya. Jadi satu mata buang ya Bapak Ibu sekalian ya. Selama ini soalnya gini dok, habis bersih-bersih sini sekalian yang sebelahnya di dalam. Ya, Jadi pulang dari sini kalau ada yang sakit mata diingatkan, matanya yang sakit cuma kanan ya habis ngelap yang kanan dibuang yang kiri, begitu ya dokter ya? Betul sekali. Baik, satu lagi dari sobat online dari sebentar ya Bu, saya bacakan pertanyaan online dulu. Ibu yang di belakang mungkin bisa maju Bu. Satu sobat online dari Mrs. X, gak mau disebutin namanya dokter. Penyebab mata kedutan itu apa dok? Saya sering kedutan. Ini masalah apa enggak sebenarnya gitu dok? Oke, terima kasih Maren. Saya menjawab sedikit ini mata kedutan ya. Kalau di masyarakat biasanya ada yang ngerasani, ada lagi ngomongin ya, akhirnya kedutan matanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya kedutan ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu nama penyakitnya adalah TIC. Nah, kedutan itu ada dua bidang yang bekerja di sini. Yang pertama mata, yang kedua adalah dokter saraf. Karena tik ini adalah efek dari saraf yang bermasalah biasanya. Kalau kedutan normal itu tidak akan terus-terusan ya. Tapi kalau dia terus, nah itu kemungkinan ada masalah di sarafnya. Ya, saraf ini banyak, saraf banyak, jadi ada 12 saraf yang ada di tubuh kita, nah itu nanti bisa dievaluasi. Kemudian kalau dari matanya apa yang menyebabkan lagi? Mata kering seperti Bu Warija. Nah moro-moro kalau terlalu kering bisa dia kedutan karena pengennya melumasi lebih banyak, tetapi kelenjarnya sudah turun produksinya, akhirnya kurang maksimal seperti itu Bu. Nah akhirnya seperti menangis, keluar air mata seperti efeknya. Iya, nah itu harus diperiksakan ke dokter saraf juga. Anjenengan sudah ke dokter saraf loh. Nah, nanti bisa dievaluasi lanjut seperti itu. Nah, baik, untuk Mrs. X yang sudah bertanya via IG mungkin bisa dipahami seperti itu ya. Jadi kalau kedutan hubungannya adalah dengan saraf atau kemungkinan kalau mata kering gitu ya dok. Jadi kalau mau dilihat matanya kering apa enggak, kalau serasa kering mungkin bisa ketemu dokter Agustian di poli mata gitu. Dokter ada penanya lagi ibu, silakan monggo. Saya Rina dokter. Siapa? Rina. Rina. Tanyakan tentang saya. Iya. Itu pernah kena Johnson. Ya, saat itu seringkali mengeluarkan kotoran mata yang keluar. Dalam sehari itu saya akan sampai sekarang. Karena sudah plastik septic. Iya. Bukan itu hanya lengket caranya. Itu apakah ada hubungannya atau bagaimana? Bu Rina, terima kasih pertanyaannya Bu Rina ya. Ini ada kasus juga, ini waktu saya pendidikan saya pernah dapat itu ya, kasus Stephen Johnson ya. Jadi Stephen Johnson itu adalah kelainan mukosa, jadi pasti dia akan merusak mukosa. Mukosa itu apa sih? Nah ini mata kalau ditarik ada merahnya ya di bawah ini. Nah lapisan dalam itu rusak Bu Rina.
Nah itu seperti orang kalau mata kering, cuman ini lebih parah. Nah karena mata kering kan kelenjarnya bermasalah ya, ini sampai mukosanya, lapisannya itu bermasalah sehingga keluar sekret. Sekret itu adalah sel-sel yang tadi tidak maksimal itu fungsinya. Nah kalau memang banyak ya harusnya diberi artificial tears atau air mata buatan supaya melapisi mukosa yang rusak itu tadi, tidak menyebabkan munculnya sekret yang berlebih atau belean yang berlebih. Kalau hilang apakah bisa dok? Sepertinya kok sulit karena yang rusak sudah mukosanya gitu. Berkurang bisa, kalau 100% kok saya rasa sulit gitu. Tapi berkurang sampai minimal tuh mungkin. Jadi kalau saya sarankan monggo dicekkan, nanti kita evaluasi mukosanya seberapa kerusakannya. Mudah-mudahan tidak parah gitu. Kalau tidak parah dengan artificial tears insya Allah itu sudah baik. Apa? Ada banyak bu, artificial tears jenisnya ada banyak. Mulai yang tetes mata memang isinya sodium, ada yang murni seperti air mata, ada yang dia memang sintetis, banyak sekali. Nanti dicocokkan mana yang yang sekiranya tidak membuat alergi ke anaknya. Nah itu kan harus kita cocokkan lagi melalui beberapa pemeriksaan. Itu. Jadi sebaiknya dari ibu langsung ketemu dokter Agustian psikologi mata seperti itu. Ibu monggo bisa diterima souvenir dari kami. Satu lagi, penanya online apa offline nih dok? Boleh monggo. Satu penanya online sebelum dokter post test gitu. Sekarang gantian. Dari tadi dokternya yang ditanyain, habis ini dokternya yang mau bertanya dendam sepertinya ya dokter. Baik, dari sobat online lagi ini dari Neti 1811. Bagaimana kalau mata minus dan silinder itu katanya tidak bisa sembuh dok? Termasuk fakta atau mitos dok? Oke, jadi dari Nenti. Nenti, terima kasih Mbak Nenti ya. Untuk mata minus dan silinder apakah tidak bisa sembuh? Itu sebenarnya mitos, bisa sembuh karena sekarang ada yang namanya operasi lasik, yaitu laser keratoplasti untuk menghilangkan mata minus, tetapi di sini belum ada. Bisa dihilangkan kok Bapak Ibu sekalian mata minus, tapi bukan dengan makan wortel ya. Nah kalau itu mitos, faktanya bisa sembuh dengan di lasik itu tadi. Ada di Jawa Timur ini di Surabaya itu banyak tempat untuk lasik dan menghilangkan mata minus. Juga silindernya nanti dievaluasi di sana. Nah, kalau untuk penyembuhan melalui obat-obatan apakah ada dok? Saya rasa belum ada kemarin ya. Jadi terapinya untuk menghilangkan mata minus atau silinder itu dengan operasi lasik itu tadi. Oke? Baik, operasi lasik. Oke, sudah ya satu penanya. Sekarang postak ya dok? Iya, dokter dong. Yang mau bertanya. Baik. Saya yang mau bertanya, yang bisa menjawab ada sedikit juga hadiah ya. Tadi kan sudah banyak saya bahas mengenai mitos fakta ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang bisa menjawab cepat langsung angkat tangan, tidak apa-apa. Langsung. Ini kalau kakak-kakak PKRS yang menjawab boleh? Oh, jangan. Nggak boleh ya. Untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu disimak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ya. Apakah mata bayi belean itu selalu konjungtivitis? Maju. Mbak Vina tadi yang bertanya, jadi nggak ingat kayaknya. Iya. Mbak, apakah selalu konjungtivitis, Mbak? Nomor Mitos. Coba apa sih penyakitnya kalau bayi biasanya tadi satu aja sebutkan. silakan menuju loket Yang pada bayi ada beberapa kan? Ada yang bayi. nomor biasanya antrian A309. Silakan Pengertiannya menuju apa? loket 2. Iya, betul. Sip. Sip. Oke, Mbak. Boleh. Yang mana dok? Terserah bebas. Spesial ini Spesial. diberikan langsung oleh dokter Agustian. Saya yang mewakili ya, dokter Agustian. Iya, Spesial ini diberikan langsung oleh beliau. Yang lain nggak boleh iri. Tengah-tengah mas. Poster. Satu pertanyaan lagi. Dok? Satu pertanyaan lagi. Yang langsung lihat ya. Apakah wortel bisa menyembuhkan penyakit mata?
Monggo Ibu, silakan Mas. Maju. Dengan Mbak siapa ini? Penyakit apa? Wortel tadi bisa menyembuhkan penyakit mata apa enggak? Bisa disebutkan satu aja kandungannya apa tadi yang ada di wortel? Antioksidan, betul sekali. Nah ini buat Mbak Sri, terima kasih. Betul lagi. Foto. Dokter, mau ada pertanyaan bonus laris banget kayaknya. Kita kurang lama pagi ini edukasinya. Terima kasih Mbak Sri. Dokter, satu penanya terakhir nih dokter, benar-benar terakhir ini ya kan. Iya, Jadi sobat online dan bapak ibu yang Hadiahnya di sini. sisa 3. Ada tiga. Yes, dihabiskan aja. Oh dihabiskan, berarti boleh 3 pertanyaan lagi. Dokter, ini dari Awahid 03. Apa saja yang mengganggu kesehatan mata dok? Oke, Pak Wahid ini baik ya, luar biasa pertanyaannya. Apa saja yang mengganggu kesehatan mata? Banyak sekali. Nah, salah satunya kalau pada usia-usia muda yang dengan produktif itu ya mata minus itu tadi. Kenapa sih sebabnya? Satu, pola hidup ya, membacanya tiduran, main gadget, komputer tanpa henti, itu pasti menjadi gangguan. Yang kedua, biasanya ya konjungtivitis itu, yaitu ketularan temennya, main tanpa cuci tangan apa, mengucek matanya. Yang ketiga, kelilipan, nah itu yang sering tuh. Kelilipan, kena naik motor nggak pakai helm ya, matanya melek, kemasukan hewan. Nah itu yang sering mungkin. Mungkin bisa dijawab, sudah terjawab ya Pak Wahid ya. Masih ada 3 souvenir lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, mau dihabiskan. Maju, silakan ibu yang kerudung biru. Habis ini ibu yang kerudung hitam ya bu ya. Laris manis pagi ini dong. 1. Silakan menuju loket 4. Pertanyaannya gini dok. Gimana? Saya pengen tahu penyebabnya. Saya punya ponakan umur 2 tahun. Katanya kayak ada merah-merah gitu buahnya. Merah-merahnya Iya. penyuntikan. Tapi nggak tahu penyebabnya apa, saya nggak tahu. Kayak darah gitu loh. Iya kayak gumpalan darah. Ada terus? Terus buah. Ada terus. Iya ada. Tidak menghilang. Belum diobatin sekali itu. Umur? Pengen tahu penyebabnya apa sih? Jadi satu Nomor antrian A. takutnya kena gua apa kena 2. kucek. Silakan menuju Iya. loket 4. Betul. Kalau 2 tahun. Nomor antrian Iya. A. Ya pengen tahu maksudnya 2. penyebabnya apa. Silakan menuju Iya. loket 4. Sri. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Sri bagus sekali ya. Ini pada bayi tadi juga saya sudah jelaskan ya. Jadi bayi itu belum bisa mengontrol refleks mengucek, nggih. Sedangkan di bagian putih-putih mata ini ya, kalau Bapak Ibu sekalian tahu nggih, itu banyak sekali pembuluh darah kecil. Kalau belekan apa enggak? Belekan apa enggak? Nah, itu pembuluh darah kecil itu kalau pecah, dia akan menyebabkan mata merah. Nah, mata merahnya non infeksi karena tanpa belekan, ya kan? Nah, caranya gimana dok? Kalau bisa diperiksakan. Penyebabnya apa? Kemungkinan itu tadi, pecahnya pembuluh Nomor darah, antrian gesekan A. tangan, 4. bisa jadi. Kalau terbentur, mungkin enggak. Nah, Loket jadi kemungkinan 4. karena gesekan itu. Kalau biasanya hilang dalam rentang 1-2 minggu itu harusnya hilang sendiri. 1.100. Tanpa tatap mata 2 minggu itu hilang sendiri. Kalau enggak hilang, Nomor segera diperiksa. antrian A. 2 minggu. 4. 2 minggu hilang. Kalau enggak hilang 2 minggu, Silakan menuju loket iya. Nanti 4. dicek kan. Nomor Ya, antrian untuk mengetahui A. lebih pasti. 44. Gesekan satu, gesekan mata itu yang terlalu keras kan dia refleksnya belum bagus. Yang kedua biasanya benturan, tapi kan enggak tahu kalau benturan. Kalau anak-anak sih. Silakan menuju Jadi itu ya, loket ya. 2. Oke. Iya, Ini Putri. Betul lah. sebentar. Di sebelah sini, dokter. Backlight, dok. Ya. Oh, Masih ada 2 lagi yang sudah kami bawa. Ibu yang berkerudung hitam tadi, jadi bertanya gitu. Sebentar. 1, 2. Waalaikumsalam Nama saya Bu. Sunasi. Bu Sunasi, mari. Kalau habis operasi saya terapi, tadi bukan Oke. kemudian lihat segera sampai juga.
daging. Iya. Nomor antrian A45. Silakan menuju loket 4. Nomor antrian A45. Silakan menuju loket 4. Bisa berapa itu? Ya. Manis. Jadi mana? Udah lama operasinya? Wah, udah lama beli. Ada tahunan. Manis Iya. Bu Sunasi ya. Iya, terima kasih Bu Sunasi. Pertanyaannya bagus sekali ya mengenai apakah habis operasi tumbuh daging kok malah nggak bisa melihat. Nah, itu dua faktor ya. Yang pertama, operasi tumbuh daging ini harusnya tidak mempengaruhi penglihatan, bukan kayak operasi katarak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi operasi tumbuh daging minim sekali, mungkin hanya 10-20% pengaruh penglihatan ya. Sisanya tidak. Nah, apakah bisa Dok habis tumbuh daging operasi terus kok nggak lihat? Bisa, apalagi dengan komorbid, bisa ada penyakit penyertanya. Ada penyakit penyerta? Bukan nasi? Kencing manis, darah tinggi ada? Darah. Kencing manis itu adalah mikrovaskuler ya. Dia bisa merusak seluruh tubuh. Kayak ginjal, jantung, semuanya rusak akibat kencing manis. Bisa menyerang mata? Bisa Bu. Nah, fungsinya itu tadi. Fungsinya yang diserang adalah menurunkan penglihatan. Jadi kemungkinan besar karena itu. Kan saya belum lihat langsung nih ya. Kemungkinan kalau operasi pterygium tidak sampai hilang gitu penglihatan tidak mungkin. Pasti ada faktor lain. Oh, operasi apa ini? Oh, itu harus dievaluasi dulu. Kan seberapa parah kencing manisnya, seberapa parah kerusakan penglihatannya, itu kan harus kita evaluasi. Oke, Ibu Sunasi, intinya adalah operasi pengangkatan daging di bola mata itu tidak mempengaruhi penglihatan. Kemungkinan kalau ibunya tidak bisa melihat, kemungkinan karena penyakit lainnya, seperti tadi dikatakan kencing manisnya. Kita kan harus kontrol atau tidak gula darahnya. Nah, seperti itu kita monggo sebenarnya. Mas dulu dah, satu-satu. Penanya terakhir, saya sudah dibisik-bisik ini tadi, saya mau bertanya lagi habis ini, gitu ya begini. Ini benar-benar penanya terakhir. Sebentar. Benar Kak, souvenirnya sisa satu soalnya. Penanya terakhir. 42. Silakan menuju loket 2. Baik, Ibu yang jaket ungu mau bertanya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dokter Ramona. Dengan Bu siapa? Bu Nima. Bu? Nima. Saya Gimana? sendiri nih Pak. Wah. Saya ini sabun dekat. Dan mata ini sering gatal. Apalagi kalau hujannya lembut, besoknya itu langsung gatal. Nima. Usia berapa Bu? Ya. 43. Bu Nima, pertanyaan bagus ya. Mata saya rabun dekat Dok. Terus Ya. kalau kerja langsung lembur istilahnya ya, khususnya mata batal tidak enak. Oke, masalahnya ada dua. Yang pertama, usia menopause 40 tahun ke atas, yang sampai usia menopause munculnya adalah presbiopi, Bu Nima. Presbiopi itu apa? Menurunnya kelenturan lensa. Mata ini kan ada lensanya ya. Nah, kelenturannya itu pasti turun. Ya, fungsi fisiologis itu tadi ya. Jadi Apa itu menurun. masih bisa diobati? Kok bisa sembuh? Nomor Sembuhnya dengan antrian kacamata. F60. Dibantu kacamata. Nah, Silakan untuk membaca nanti kita ukur bisa Tiga. untuk kacamata. Kalau misalkan tanpa kacamata saya rasa sulit. Karena kelenturan lensanya itu tadi sudah turun sehingga fungsi untuk melihat dekatnya tidak bisa. Tapi jauhnya dia masih oke. Ya kan? Jauhnya masih jelas kan? Kelenturan lensa itu kan bisa cembung, tekung. Nah, itu yang terganggu. Sehingga mata itu untuk melihat dekatnya tidak. Kemudian yang kedua, kalau saya habis lembur, besoknya matanya gatel Dok. Itu adalah seperti Bu Farida tadi, sindrom mata kering atau bisa over terlalu berlebihan kinerjanya. Nah, itu harusnya memang istirahat Bu. Ya, seperti yang tadi kan 20 atau maksimal 2 jam itu bisa. Itu aja Bu Nima saya. Nomor antrian B11. Silakan menuju loket
5, Baik, Bu Nimah adalah penanya terakhir sesi edukasi kita hari ini. 6. Jelang Pesta Demokrasi Indonesia, sehat selalu Pak Ibu. Terima kasih sudah berkenan menemani kami di sini mengikuti edukasi kami pada pagi ini. Dr. Agustian juga terima kasih banyak dokter. Semoga ilmunya menjadi berkah untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Kami akhiri edukasi awam pada pagi hari ini karena Dr. Agustian juga harus pelayanan di Polimata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.